Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Adifa dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Adifa dari kelas 10 MIPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi, penerimaan, dan laba materi mata pelajaran ekonomi. Oke, jadi di sini sudah ada PPT-nya. Oke, jadi yang pertama banget kita bahas nih. Ini kita bahas, kita harus tahu apa sih konsepnya gitu, apa dasarnya ya. Apa sih konsep dari biaya produksi itu? Nah, konsep biaya produksi ini semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi. Nah, jadi biaya produksi ini tuh artinya adalah semua pengorbanan, semua pengeluaran gitu. Jadi apa saja yang telah dikorbankan, apa saja yang telah dikeluarkan untuk membuat suatu proses produksi gitu, untuk suatu proses produksi ini. Nah, lanjut. Biaya produksi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada biaya eksplisit. Yang kedua ada biaya implisit. Apa sih beda keduanya? Nah, yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan dengan uang untuk mendapatkan bahan mentah dan faktor produksi yang dibutuhkan. Nah, sedangkan kalau biaya implisit, yaitu adalah taksiran besarnya nilai faktor-faktor produksi yang dimiliki dan dipergunakan dalam proses produksi perusahaan. Nah, lalu ada biaya produksi jangka pendek namanya. Nah, biaya produksi jangka pendek ini dibagi lagi menjadi dua jenis biaya, yaitu ada biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Kalau biaya tetap atau fixed cost ini adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Jadi itu maksudnya tidak tergantung itu apa sih? Jadi itu maksudnya ini tuh benar-benar fix gitu, fixed cost gitu. Tetap biayanya itu tidak berubah-ubah, tidak tergantung pada unit yang diproduksi. Jadi harganya itu tetap akan selalu sama, tidak akan pernah lebih turun gitu, tidak akan pernah lebih murah ataupun lebih mahal, ataupun meningkat gitu ya. Nah, contohnya itu apa saja? Contohnya ini ada biaya sewa, ada biaya penyusutan, ada biaya gaji karyawan tetap, ada pembayaran pajak, biaya bunga, dan biaya penyusutan. Nah, kalau misalnya yang kedua, ini ada biaya variabel atau variable cost. Nah, ini itu artinya biaya yang besarnya tergantung pada unit yang diproduksi. Jadi terbalik ya, kalau biaya tetap itu kan tidak akan pernah berubah karena tidak tergantung gitu pada unit yang dihasilkan atau yang diproduksi. Tapi kalau misalnya biaya variabel itu dia berubah-ubah. Jadi bisa kadang-kadang lebih turun biayanya, lebih kurang ataupun lebih lebih tambah gitu. Nah, jadi di sini biaya variabel atau variable cost, dia tuh tergantung pada unit yang diproduksi. Jadi tuh nggak tetap berubah-ubah gitu biayanya. Nah, contohnya itu apa saja? Contohnya itu ada biaya pembelian bahan baku, ada biaya tenaga kerja harian, biaya lembur tenaga kerja, biaya BBM, biaya air, biaya listrik, biaya transportasi, dan pengepakan. Nah, jadi kayak misalnya nih biaya listrik atau biaya air itu kan nggak tetap kan, kadang-kadang lebih mahal atau kadang-kadang karena jarang dipakai gitu atau sedikit pemakaiannya itu jadi lebih rendah gitu. Jadi tidak fix, tidak tetap gitu, dia variabel gitu karena tergantung pada unit yang diproduksi. Nah, lalu selain dari dua biaya itu, ada gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel, yaitu adalah biaya total atau total cost, yaitu adalah total seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang jadi dalam satu periode tertentu. Nah, di sini ada rumusnya.
Rumusnya itu TC itu total cost sama dengan total fixed cost tambah total variable cost. Atau bisa juga TC sama dengan FC plus VC, atau bisa juga TC sama dengan A tambah BQ. Gitu. Jadi ada 3 rumus ya. Tapi yang paling sering digunakan itu yang ini, yang TC sama dengan FC tambah VC. Tapi tergantung sih sesuai dari kebutuhan soalnya gitu ya. Oke, terus juga rumusnya tuh bukan cuma itu doang, ada rumus lainnya. Nah, yang pertama ini ada rumus biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Rumusnya itu adalah AFC sama dengan TFC bagi Q. Nah, jadi AFC itu tuh average fixed cost sama dengan TVC dibagi quantity gitu ya. Total fixed cost dibagi quantity. Nah, lalu di rumus yang kedua, ini ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Nah, rumusnya ini average variable cost sama dengan total variable cost dibagi quantity gitu ya, atau per quantity. Jadi TVC dibagi Q. Kayak per Q itu juga bisa. Nah, lalu yang ketiga ada biaya rata-rata atau average cost. Rumusnya ini AC sama dengan TC bagi Q, atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Gitu ya. Lalu ada biaya yang lain lagi nih, bukan cuma itu doang, itu adalah biaya marginal. Nah, biaya marginal ini adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya ini MC atau marginal cost sama dengan TC bagi Q, atau MC sama dengan TC aksen ya. Terus di sebelahnya juga ada kurva biaya marginal nih. Ini kurva biaya marginal. Oke. Selanjutnya kita belajar konsep penerimaan. Nah, apa sih konsep penerimaan itu? Nah, konsep penerimaan itu ada 3 ya. Yang pertama ini ada penerimaan total atau total revenue, yaitu adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima dari penjualan yang diproduksinya, yaitu disebutnya penerimaan total ya, atau total revenue atau TR. Nah, rumusnya ini adalah TR sama dengan P kali Q. P itu tuh harga jual, Q itu tuh jumlah barang atau output-nya. Nah, yang kedua, ini ada penerimaan rata-rata atau average revenue. Dia adalah penerimaan produsen per unit output. Nah, rumusnya ini AR sama dengan TR bagi Q, atau AR sama dengan P gitu. Nah, terus yang ketiga atau yang terakhir itu ada penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu adalah tambahan penerimaan akibat bertambahnya satu unit barang terjual. Nah, rumusnya ini MR sama dengan TR tambah Q, atau MR sama dengan TR aksen ya. Lalu selanjutnya ada konsep laba maksimum. Nah, fungsi labanya itu rumusnya kayak gimana sih? Rumusnya itu adalah Pi sama dengan TR kurang TC. Nah, kalau misalnya TR-nya itu tuh lebih banyak daripada TC, maka itu akan menjadi laba gitu atau untung. Nah, tapi kalau misalnya TR itu lebih kurang daripada TC, kalau misalnya total revenue itu lebih kurang daripada total cost, itu tuh jadi rugi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya TR sama dengan TC atau tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, itu namanya BEP atau break even point. Ya, atau titik impas. Nah, kalau misalnya konsep laba maksimum ini akan terjadi jika unit atau Q itu diproduksi dalam kondisi MR sama dengan MC gitu ya. Nah, lalu di sini saya ada tiga pertanyaan pembahasan. Yang pertama adalah suatu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost adalah
Nah, di sini ada pembahasannya nih. Diketahui Q-nya itu kan 7 unit. Terus average cost-nya itu 15.000. Nah, fixed cost-nya itu 35.000. Nah, ditanyanya average variable cost-nya berapa? Nah, caranya adalah AC sama dengan AFC ditambah AVC, terus AC sama dengan fixed cost dibagi quantity ditambah average variable cost. Nah, itu kan jadinya tinggal dimasukin nih yang sudah diketahuinya berapa-berapa aja. 15.000 sama dengan 35.000 dibagi 7 ditambah AVC. AVC-nya kan belum diketahui ya. Terus dibagi tuh di 15.000 terus sama dengan 5.000 ditambah AVC. Terus pindah ruas ya, AVC sama dengan 15.000 dikurang 5.000 adalah 10.000. Nah, jadi itu jawabannya ada di yang B nih. B sama dengan Rp10.000 ya, berarti average variable cost-nya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Skala produksi efisien adalah kuantitas output yang meminimumkan biaya. Ada marginal tenaga kerja, total rata-rata, tetap rata-rata, variabel rata-rata. Apa tuh? Nah, jadi jawabannya adalah skala produksi efisien terjadi saat biaya tetap rata-rata atau AC paling terendah atau minimum. Jadi biaya tetap rata-rata ya, total. Oh, jadi tetap rata-rata. Jawabannya adalah yang D. Oke, pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 3, bila AC adalah biaya rata-rata, AVC adalah biaya variabel rata-rata, dan MC adalah biaya marginal. Maka pada saat AC, minimum adalah, nah jawabannya, ini ada di pembahasan, kurva AC minimum terjadi saat kurva MC memotong kurva AC. Jadi MC-nya itu, marginal cost-nya itu sama dengan AC gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang E gitu. Terima kasih. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.